3 perkara dari kalam Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu marfu'an, thalathatun yad'ullaha fala yustajabu lahu. Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu secara marfu artinya sampai kepada Nabi, 3 kelompok orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namun doa mereka tidak pernah dikabulkan. Rajulun kanat tahtahu imra'atun sayyi'ah. Rajulun kanat tahtahu imra'atun sayyi'atul khuluqi falam yutallikha. Pertama, seorang laki-laki yang di bawah kekuasaannya terdapat istri yang jelek akhlaknya, namun dia tidak menceraikannya. Wa rajulun kana lahu ala rajulin mal falam yushhid alaihi. Yang kedua, seorang laki-laki yang memiliki harta atas laki-laki lain dan belum disaksikan atasnya. Wa rajulun ata safihan ma lahu wa qad qala Allah azza wa jalla wa la tu'tus sufaha amwalakum. Seorang laki-laki yang memiliki harta atas laki-laki lain, atau seorang laki-laki yang menyerahkan harta mereka yang ada dalam kekuasaannya kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Sementara Allah berfirman, dan janganlah kalian menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta tersebut. An-Nisa ayat 5. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Memang terjadi silang pendapat tentang derajat hadis ini. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala dan juga Lajnah Daimah melemahkan hadis ini, seperti Bakar Abu Zaid, Syekh Saleh Fauzan, Abdul Aziz Al-Syekh, termasuk juga Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, termasuk Syekh Utsaimin melemahkan hadis ini. Tetapi Syekh Albani rahimahullahu ta'ala mensahihkannya di dalam kitabnya Silsilah Ahadits As-Sahihah. Taib, kita tidak membahas tentang derajat hadis ini karena terjadi perselisihan, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan lemah. Tapi kalau seandainya hadis ini sahih, ini yang kita akan pahami dari hadis ini, karena hadis ini bagus sekali maknanya. Kata Nabi SAW, thalathatun yad'ullah. Ada 3 golongan atau 3 kelompok orang yang berdoa kepada Allah. Fala yustajabu lahum, tapi doa-doanya ditolak. Kenapa bisa ditolak doa-doanya? Karena 3 perkara. Yang pertama, kata Nabi SAW, rajulun kanat tahtahu imra'atun sayyi'atul khuluq falam yutallikha. Seorang laki-laki yang di bawah kekuasaannya terdapat seorang istri yang jelek akhlaknya dan dia tidak menceraikannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya kalimat ini? Para ulama ketika mensyarah hadis ini mengatakan, rajulun mutazawwijun min imra'atin sayyi'atil khuluqi. Seorang laki-laki yang menikah dengan wanita yang buruk akhlaknya. Idza da'a Allah ta'ala 'alaiha la yustajabu lidu'aihi. Kalau seandainya si laki-laki ini mendoakan entah doa keburukan kepada istrinya itu, maka doanya tidak akan dijabah. Li'annahu biimkanihi an yuslihaha bil mau'izatil hasanah aw bil hajri aw bi dharbi ghairil mubarrih. Karena suami itu sebenarnya bisa memperbaiki istri tersebut dengan nasihat-nasihat yang baik, atau dengan cara menghajar berpisah sebentar, atau dengan cara memukul tanpa ada bekas, au bi irsali hakamin min ahlihi wa hakamin min ahliha, ataupun dengan cara berdamai, mengutus utusan dari pihak suami atau istri. Kemudian fa illam yasluh haluha wa lam tarji an akhlaqiha sayyi'ah. Tapi kalau sudah upaya demi upaya dilakukan oleh sang suami, tidak juga istri itu sadar, wa radiya huwa bisu'i khuluqiha, justru malah makin buruk kondisinya, walam yutallikha, tapi suaminya tak mau pula menceraikannya. Fa in da'ahu 'alaiha, kalau sang suami ini mendoakan keburukan kepada istrinya,
la yustajabu, tidak akan dikabulkan doanya. Kenapa? Karena memungkinkan menceraikan kok tidak diceraikan. Jadi alasannya, kalau seandainya seseorang itu punya istri jelek akhlaknya, sudah dinasihati tak mempan, sudah diupayakan dengan berbagai macam solusi juga tidak mempan, masih juga jelek akhlaknya. Sebenarnya istrinya itu sudah layak untuk diceraikan, tapi tak mau diceraikan juga. Lah kalau seandainya kemudian suami mendoakan keburukan karena jelek akhlaknya, Allah tidak akan ijabah doanya, karena dia menggantung istrinya. Harusnya kan ceraikan saja. Apain kemudian dipertahankan kalau nyakiti hati, gitu maksudnya. Ini makna yang pertama, nanti kita jelaskan satu persatu. Makna yang kedua, kata Nabi SAW, wa rajulun kana lahu ala rajulin mal falam yushhid alaihi. Seorang laki-laki yang memiliki harta atas laki-laki lain dan belum disaksikan atasnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah rajulun adana akhar mal. Seorang laki-laki memberikan hutang kepada orang. Saya meminjam uang kepada anda. Kemudian walam yushhid ala dainihi, tapi ketika proses pinjam meminjam uang itu tidak dicatat dan tidak ada saksi, ya main kasih gitu saja. Bahkan tidak ada uang jaminan. Mungkin saking percayanya kan itu. Fa ankaral madinu daina, ketika sudah waktunya ditagih, mungkir pula kemudian yang meminjam hutang itu tidak mau bayar. Alasannya mana buktinya? Catatan tak ada, saksi tak ada, uang jaminan pun tidak, kan begitu. Fa idza da'a alaihi sahibud daini fala yustajabu du'a fi haqqil madin li'annahu aqrad bi dainin biduni tawthiki daini. Kalau seandainya saya marah gara-gara anda tidak mau bayar hutang, kemudian saya mendoakan jelek, maka doanya tidak akan dikabulkan. Kenapa? Salah sendiri. Kenapa ketika meminjamkan hutang tidak dicatat? Ketika meminjamkan hutang tidak disaksikan dan tidak ada barang jaminan. Berarti yang salah itu yang utangi, bukan yang utang, kan begitu. Walaupun sama-sama salah, yang utangi kita mau bayar kan, tapi alasannya, buat apa saya bayar? Mana buktinya? Jadi kalau saya pemilik uang mendoakan doa buruk karena anda ini tak mau bayar, tidak akan dikabulkan doanya. Kemudian ini makna yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa rajulun ata safihan malahu wa qad qala Allah azza wa jalla wa la tutus sufaha amwalakum. Dan seorang laki-laki yang menyerahkan harta mereka yang ada dalam kekuasaannya kepada orang yang belum sempurna akalnya. Sementara Allah berfirman, dan janganlah kalian menyerahkan harta orang-orang yang belum sempurna akalnya kepada mereka. Apa maksudnya? Maksudnya adalah rajulun atas safihan malam. Pamannya antum punya harta, kemudian antum punya anak belum balik atau sudah balik, tapi dia tidak bisa bermuamalah dengan hartanya, malah dihambur-hamburkan, dibuat maksiat, mabuk dan begitu seterusnya. Atau antum punya istri, istrinya itu tidak pandai pegang uang, dikasih uang berapa saja ludes, tahu untuk apa? Mubazir, ya. Kemudian antum kasih, setelah dikasihkan hartanya, ludes hartanya, sakit hati kita. Kemudian kita mendoakan mereka keburukan, tidak akan dikabulkan. Salah sendiri, udah tahu dia tidak bisa mengelola harta, antum kasih pula. Karena ini melanggar firman Allah Subhanahu wa taala, wala tu'tus sufaha amwalakum. Janganlah kalian menyerahkan harta-harta kalian kepada orang yang tidak sempurna akalnya. Berarti kita melanggar firman Allah, kan? Kalau kita mendoakan keburukan, tidak akan diijabah. Ini makna secara global hadis yang kita akan bahas. Taib yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jeleknya pasangan. Padahal ada hadis Nabi SAW mengatakan, arba'un min sa'adati dunia. Ada 4 perkara termasuk kebahagiaan dunia. Jadi antum kalau punya 4 perkara bahagia dunia antum. Ini bukan cerita akhirat, cerita dunia.
Kata Nabi SAW, al-mar'atu salihah, ketika antum punya pasangan yang baik, istri yang salihah, pasti kita bahagia. Yang kedua, al-maskan al-wasi', tempat tinggal yang luas. Makanya orang kalau bangun rumah itu dihabiskan tuh tanahnya biar lapang dalamnya kan itu. Karena memang lapangnya rumah itu juga kebahagiaan. Daripada sempit, udah sempit lemari semua isinya. Antum sedang jualan mebel atau isinya lemari semua. Ya. Kemudian juga yang ketiga, kata Nabi SAW, al-jarus salih, tetangga baik. Betapa banyak istri kita minta pindah rumah gara-gara kejahatan tetangga kan itu. Ngomel aja tetangga itu. Kemudian yang keempat, al-markab al-hani, kendaraan yang baik. Kalau punya mobil 1 meter mogok apa gak stres? Si bolak balik ke bengkel kan itu ya. Stres lah orang dibuatnya. Lah kalau kita memiliki 4 perkara ini kebahagiaan dunia lah. Salah satunya Rasul mengatakan al-mar'atu salihah, wanita yang saleh. Sebaliknya kata Nabi SAW, termasuk keburukan dunia. Tidak akan bahagia kita selamanya di dunia kalau kita memiliki kebalikan dari 4 perkara ini. Istrinya jelek akhlaknya, kemudian juga rumah sempit-sempitnya, kemudian juga kendaraan yang buruk, kasih mogok-mogokan, dan tetangga yang tidak baik. Itu tidak akan bahagia hidup kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa ada sifat-sifat yang tampak dari istri itu yang sangat jelek sekali. Kata ulama, abrazus sifatis sayyi, sifat buruk yang paling nampak dari seorang wanita itu. Pertama, al-ihmal wal ghurub minal mas'uliyati. Mereka para istri itu tidak mau melaksanakan kewajibannya. Waktunya antum pulang pengen makan, tak ada pula makanan. Ya, stres antum. Tengok istrinya tidur-tidur aja, tak ada kegiatan, capek pun tidak akan begitu. Apa kata istrinya? Jauh dia aja lah bang, katanya. Sakit hati kan tuh. Uang belanja tak kurang, ke pasar diantar, kulkas penuh, tak mau masak. Ya, ini contoh kecil saja. Ya, tidak mau tanggung jawab karena itu kewajiban dia kan begitu ya, melayani suaminya. Suami sudah capek kerja di luar, artinya istri pun sama-sama kerja di rumah. Ya. Kemudian juga hubbu at-tahakkum was-saytarah. Istri itu maunya menguasai suami. Kalau bisa suami itu di bawah pengawasan dia, bukan terbalik, bukan suami yang ngawasi istri, antum yang diawasi. Awasi nanti handphone berdering lagi. Siapa? Istri. Di mana bang? Sedang sama siapa? Ngapain itu? Kok jam segini belum pulang? Kan gitu. Pada sudah tahu suaminya kerja, sengaja memang dibuat seperti itu supaya antum di pantauan dia. Ya, sampai celakanya ada juga istri yang kemudian naruh apa tuh? GPS. Ya kan? Di mobilnya, di handphonenya, tahu antum mau kemana. Tidak semua rahasia suami harus diketahui istri. Tidak semua. Ada rahasia-rahasia istri tahu, tapi tidak boleh semua. Makanya kenapa para ulama tidak menyarankan tidak boleh sekarang nih ada handphone kan gitu. Tidak boleh istri tahu isi handphone suami itu. Walaupun kita tidak ragu ada suami-suami yang kurang ajar kan begitu ya. Tapi hukum asalnya tidak boleh istri itu mengetahui isi apa yang ada di handphone suami itu. Kalau seandainya ketahuan, anggaplah ketahuan dalam handphone itu suami. Apa kata istri? Untunglah makanya Ustaz saya tengok, makanya dia tahu selingkuh. Bukan menyelesaikan masalah, makin sakit hati. Pertama curiga, yang kedua ada bukti, makin sakit hati kan. Bukan menyelesaikan masalah kan. Harusnya kan didoakan. Didoakan yang terbaik. Jangan kemudian mewakili tugasnya Raqib dan Atid. Itu sudah tugasnya Raqib Atid, bukan tugasnya istri. Kadang ada istri itu ingin menguasai suami. Suami pula takut istri habislah dia. Kan gitu. Kemudian juga yang ketiga al-ghiratul mufritah. Cemburu yang bersangatan. Ingat bahwa cemburu yang bersangatan ini membuka pintu talak. Karena biasanya suami tidak suka dengan istri yang cemburuan. Dia cemburu bagus karena tanda cinta. Tapi kalau bersangatan berlebihan, ini masalah. Ya. Kemudian juga al-israfu wa tadbir. Al-israfu
wat tabdzir. Di antara akhlak yang buruk adalah si istri itu tak pandai membelanjakan hartanya dengan baik. Jadi suami ini lelah letih nyari harta itu kan supaya hartanya itu sebisa mungkin dimanfaatkan kepada yang manfaat. Tapi terkadang ada istri yang tidak tahu diri itu. Lelah letih suami bekerja, ketika diberikan uang malah yang dibeli pula yang tidak ada manfaat bagi dia. Tidak ada manfaat bagi suaminya, tidak ada manfaat bagi anak-anaknya. Hanya manfaat untuk dia saja, gaya-gaya saja. Nah, ini juga termasuk akhlak, termasuk at-tadzammur wasyaqwa, banyak mengeluh. Mengeluhnya itu banyak kali. Bang, sebelah itu dan naik itu rumahnya. Kita ini kok enggak naik-naik. Kan itu. Ya. Jadi ada orang-orang ihtimam bil madahir. Ada istri itu yang tipenya itu hanya menampakkan casingnya saja. Kalau bisa pengen pakainya bagus. Ya nampaknya sudah syar'i. Betul istri antum sudah hijrah. Tapi yang dipikirkan itu hanya pakaian saja. Ada cadar bagus beli, ada nikob bagus beli, ada pakaian syar'i beli. Udah setumpuk satu lemari, kalau bisa 2 lemari. Tidak mungkin juga sekali pakai 5 rangkap kan gitu ya. Ngapain juga kan gitu. Tapi ada kemudian yang sudah hijrah saja, terkadang yang diperhatikan itu hanya pakaian saja. Hijrah yang sesungguhnya itu sebenarnya hijrah hati dulu. Karena casing itu buat apa? Allah kan tidak memandang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Kalau ingin hijrah, jangan casing saja. Karena Allah tidak pernah memandang rupa kalian, tidak pernah memandang harta kalian, yang Allah pandang hati dan amalan kalian. Ini yang harusnya ditampakkan, hati dan amalannya lebih baik lagi. Bukan pakaiannya. Pakaian itu satu dari sekian hijrah, tapi itu bukan tujuan. Ya, karena itu yang banyak gitu ya. Termasuk juga al-ghurur wa takabbur. Merasa sombong, kadang-kadang istri merasa sombong akhirnya tidak menghargai suaminya. Mungkin kendalanya karena pendidikannya lebih tinggi, atau mungkin dia lebih kaya, atau gajinya lebih tinggi. Suaminya pula ya pas-pasan, pendidikannya pas-pasan, penghasilannya pas-pasan, cara berpikirnya pas-pasan. Akhirnya kemudian istri merasa sombong. Ini bahayanya kalau sudah seperti ini. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan yang seperti ini adalah ujian bagi laki-laki. Syekh Utsman Khamis pernah ditanya, Syekh, bagaimana kalau seandainya seorang suami itu punya istri yang buruk akhlaknya? Apakah dia harus bersabar ataukah harus menceraikannya? Maka Syekh mengatakan asalnya adalah sabar. Antum kalau sabar itu lebih baik. Tapi kalau seandainya tidak bisa sabar, maka menceraikan tidak ada masalah, karena sudah ada alasan menceraikannya. Kalau memang dia buruk sekali akhlaknya kan begitu, dinasihati tak mempan, bahasa Jawanya dikandani-ngandani gitu ya, terbalik dia, ya diserang malah nyerang gitu ya. Ada istri-istri yang keras kepala, yang susah dinasihati dengan cara apapun. Ada model-model istri yang seperti ini, lisannya jahat, ucapannya kotor, tidak punya akhlak dan begitu seterusnya. Maka kata beliau, tidak masalah menceraikan. Tapi kalau antum mau sabar dengan kondisi mereka, maka itu lebih baik. Ya, tapi ya gitu, hari-hari jantungan jadinya lah, was-was saja jadinya bawaannya kan. Ya, tapi kalau diceraikan pun tidak ada masalah. Karena terkadang cerai itu solusi. Daripada kemudian antum hidup dengan istri seperti itu, antum tidak bahagia, lalu apa tujuan rumah tangga? Gak kecapai sama sekali mawaddah warahmah warahmanya itu, tidak ada sama sekali. Ini yang pertama. Lah kalau kita melihat hadis ini, anggaplah hadis ini kita mengambil pendapat Syekh Albani yang mensahihkan hadis ini. Jadi kalau antum diuji kemudian punya istri yang jahat, jelek akhlaknya, yang sudah layak diceraikan, tapi antum tidak mau menceraikannya dengan alasan masih sabar. Jadi kalau antum sakit hati dengan istri kemudian mendoakan buruk kepada istri itu, maka tidak akan dikabulkan doanya. Tidak akan dikabulkan berdasarkan dohir hadis ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bicara masalah hutang piutang, ikhwan. Kita tahu bahwa hutang piutang ini perkara yang dibolehkan dalam Islam hakikatnya, tetapi murni soal sosial. Jadi kalau antum menghutangi seseorang itu sebuah amal kebaikan, karena menolong orang kan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kan, salinglah tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Apalagi orang yang berhutang itu berhajat dan mendesak, umpamanya untuk sewa rumah, kalau tidak dia tidak bisa tidur di rumah,
Umpamanya kalau tidak beli makan dia tidak makan, kita lebih berpahala lagi menolong mereka kan itu, walaupun atas nama hutang. Tapi masalahnya adalah di pihak orang yang berhutang. Di pihak orang yang berhutang. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ingat bahwa ada seorang sahabat datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah." Bagaimana pendapatmu kalau seandainya aku berperang di jalan Allah dan aku mati syahid? Apakah dosa-dosaku akan diampuni? Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya, in qatalta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbil ghairu mudbir illa dain," kata Rasul. Kalau engkau memang betul-betul berperang di jalan Allah dan engkau sabar mengharap pahala Allah, tidak lari dari peperangan, maka dosa-dosamu akan diampuni kecuali kau punya hutang. Kecuali kau punya hutang. Lihat, semua dosa orang yang mati syahid digugurkan kecuali hutang. Makanya satu hari Nabi SAW diminta untuk menyalatkan jenazah orang yang punya hutang. Jenazah ini tinggal nyolatkan saja karena sudah dimandikan, dikafankan dan sudah siap disolatkan. Tapi Nabi SAW mengatakan, apakah dia punya hutang? Orang-orang mengatakan, ya, dia punya hutang 2 dinar. Maka kemudian Rasul mengatakan, aku tidak akan menyolatkan dia, tapi kalian solatkanlah dia. Rasul tidak mau menyolatkan, tapi menyuruh para sahabat untuk menyolatkan. Sehingga ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, dinaran alayya Rasul, aku yang bayarkan hutang 2 dinar itu, asal kau solatkan dia. Akhirnya Nabi SAW meminta kejelasan kepada Abi Qatadah, betul kau akan bayar? Ya, aku bayar. Akhirnya Rasul pun menyolatkan jenazah itu. Keesokan harinya Rasul bertanya kepada Abu Qatadah, Abu Qatadah, 2 dinar kau sudah bayar? Belum Rasul, kan baru kemarin dia mati katanya. Hari ketiga Nabi SAW tanya lagi, dinaran ya Abu Qatadah, cemana yang 2 dinar wahai Abu Qatadah? Sudah kau lunasi katanya. Kata Abu Qatadah, ya, sudah aku lunasi wahai Rasul. Apa kata Rasul? Al-an barudat jildatuhu. Sekarang kulit si mayat dalam kuburan itu sudah menjadi dingin. Artinya hutang itu mau panas ke kuburan. Ketika sudah dibayar, kuburannya langsung dingin. Menunjukkan bahwa hutang itu menyebabkan azab kubur kalau kita tidak bayar, ya. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan, idza faraqa ruhul jasada wa huwa bari'un min thalathin dakhala al-jannah. Kalau ruh sampai keluar dari jasad kita dan kita terbebas dari 3 perkara, dipastikan antum masuk surga. Kemudian kata Rasul, yang pertama, al-kibru, kita mati tidak ada kesombongan. Yang kedua, wad-dainu, kita mati tidak bawa hutang. Dan yang ketiga, wal ghulul, kita mati tidak menjadi pencuri. Kalau kita terbebas dari 3 perkara ini, kata Rasul, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Ketika meninggal tidak sombong, ketika meninggal tidak bayar hutang, dan ketika meninggal tidak membawa dosa mencuri. Makanya Umar ibn Khattab radhiyallahu an sampai mengatakan, iyyakum wad-daina fa inna awwalahu hammun wa akhirahu harbun. Hati-hati jangan berhutang kalian, karena awal hutang itu biasanya membawa stres, kebingungan. Makanya ada istilah orang yang banyak hutang itu, kalau malam dia stres, kalau siang dia kabur, hilang dia, cari gak ada, dia adanya malam saja. Sebab kalau siang ketakutan dicari-cari orang, kan begitu. Lah Umar mengatakan awalnya stres, akhirnya permusuhan. Akhirnya jadi musuhan kan, gara-gara gak bayar hutang aja musuhan jadinya kan. Awalnya stres, akhirnya musuhan. Makanya ketika Nabi SAW selalu dalam solatnya, dan dianjurkannya kalau antum membiasakan doa ini, bagus sekali. Jadi Nabi SAW selalu berdoa sebelum salam. Jadi ketika tasyahud akhir, ya, kemudian antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ini sebelum salam, setelah antum berlindung dari 4 perlindungan. Berlindung dari azab kubur, berlindung dari azab jahannam, berlindung dari
kematian dan juga kehidupan, termasuk berlindung kepada buruknya fitnah Dajjal. Baru antum katakan Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk banyak melakukan dosa dan untuk terlilit hutang. Rasul selalu baca doa ini sebelum salam. Sehingga Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, "Ma aktsar ma tasta'id minal maghram?" Rasul, kenapa dalam salatmu selalu kau ini berdoa supaya dibebaskan dari hutang? Emang kau punya hutang? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak wahai Aisyah, tetapi innar rajula idza gharima haddatsa fakadzab wa wa'ada fa khalaf wa wa'ada fa akhlaf. Kata Nabi SAW, tidak wahai Aisyah, karena seseorang itu kalau punya hutang, dia akan bicara kemudian dusta dan akan berjanji kemudian khianat. Itulah ciri orang yang tak mau bayar hutang tuh. Dua cirinya, suka berdusta dan berkhianat, kata Nabi. Kapan kamu bayar? Nantilah, masih ada keperluan. Gak ada duit, padahal ada duitnya tuh. Ya. Makanya ada satu umat cerita, Ustaz, ada orang tuh punya hutang sama 50 juta. Kenapa enggak tagih dia? Udah ditagih-tagih, alasannya tak ada duit katanya. Tapi besoknya mobilnya baru lagi katanya. Berarti dia punya utangan baru tuh. Gitu. Biasanya seperti itu kan. Atau nanti contoh yang biasa dicontohkan orang, kadang-kadang debt collector datang ke rumah mau nagih utang, kita pula ngajari anak-anak kita suruh berdusta kan. Bilang sama orang itu, orang tua tidak ada dan begitu seterusnya. Itu kan dusta. Yang dari dusta ini namanya dosa itu pasti melahirkan dosa yang lain kan. Akhirnya berkhianat. Janji-janji aja tuh nyanyinya itu. Nantilah minggu depan, habis minggu depan ditagih, nanti lagi minggu depan, sampai bosan orang yang nagih itu. Inilah yang membuat Nabi SAW berlindung dari maghram, karena nanti akan tersifati dengan dua sifat munafik. Ya, ini kan dua sifat munafik kan. Kalau bicara berdusta, kalau janji berkhianat kan. Itulah namanya hutang itu bisa sampai ke situ. Makanya Nabi SAW selalu berlindung dari jangan terlilit hutang itu. Sampai di zaman Nabi SAW, Nabi SAW pernah terlangkahkan kakinya ke masjid di waktu duha. Entah siapa di dalam masjid itu yang hendak ditemui Nabi, tapi pokoknya Rasul ingin ke masjid aja di waktu duha. Padahal waktu duha itu kan orang lagi sibuk bekerja kan, tidak ada orang di masjid. Tetapi rupanya Nabi SAW melihat di masjid itu ada seorang sahabat yang namanya Abu Umamah radhiyallahu anhu. Rasul bertanyalah kepada Abu Umamah itu, wahai Abu Umamah, ngapain kau duduk di tempat yang waktu belum sholat datang? Kan belum zuhur. Tapi kenapa kau di sini katanya? Kau tidak bekerja? Di sini kata Abu Umamah, ya Rasulullah, humumun lazimatni wa duyunun. Tidak wahai Rasul, aku stres. Kenapa? Karena hutang melilitku. Rupanya bukan kita saja yang stres hutang, sahabat pun ada. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Jadi kata Nabi SAW, ya Abu Umamah, maukah ku ajarkan beberapa kalimat yang kalau engkau baca beberapa kalimat itu kupastikan hutang-hutangmu lunas dan stresmu hilang. Kata Abu Umamah, ya tentu mau Rasul. Seperti apa kalimat yang harus aku lazimkan itu? Maka Rasul bacalah wahai Abu Umamah di pagi dan petang hari, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min khalabatid daini wa qahrir rijal. Kata Rasul, bacalah wahai Abu Umamah, aku berlindung kepadamu ya Rabb dari ham itu kebingungan, wal hazan kesedihan. Apa bedanya bingung dan sedih? Bingung itu memikirkan perkara yang akan datang, bingung gitu, mikir anak macam mana, mikir ekonomi macam mana. Adapun sedih memikirkan yang sudah berlalu. Sedih mikir orang yang sudah meninggal, sedih mikir jabatan yang sudah tidak dipegang. Itu namanya sedih. Ya, kita berlindung dari dua perkara itu. Baik bingung tentang perkara yang belum dihadapi atau sedih dari perkara yang telah berlalu. Kita berlindung dari dua-duanya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari kelemahan dan kemalasan.
Apa bedanya lemah dan malas? Kalau antum sakit, kemudian pengen ke masjid, tapi tidak bisa, itu namanya lemah. Pengen ke masjid, tapi tak bisa karena sakit. Antum sehat, ada panggilan azan, tak mau ke masjid, itu malas namanya. Bedanya ya, bedanya lemah dengan malas di situ. Nah, kita berlindung dari dua-duanya. Ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung kepadamu ya Rabb dari kepengecutan dan kebakhilan. Pengecut dan juga bakhil, penakut pengecut itu. Orang penakut itu tidak mau jalan. Jalanlah, tidak mau, takut. Kalau bakhil ya sudah jelas tahu bakhil. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ataupun berlindung kepadamu ya Rabb dari terkalahkan hutang atau terkalahkan budi baik orang kepada kita. Mungkin orang itu banyak berjasa kepada kita, disuruh nasihati, mikir kita, nggak enak, dia udah baik sama anak, antum aja lah kan. Akhirnya kan tidak bisa menyampaikan kebenaran kan. Ya. Jadi jangan sampai kita ini tersandra dengan budi baik orang ataupun tersandra dengan hutang. Ini bahaya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan pun muncul. Kenapa orang itu meremehkan masalah hutang piutang? Ada orang beralasan, ikhwan, kenapa saya berhutang Ustaz? Biar saya semangat kerja katanya. Karena ada orang itu, anak kalau tahu hutang ini tak semangat kerja katanya. Kata siapa? Malah orang yang gak punya hutang itu lebih semangat lagi karena uangnya bukan untuk orang. Itu alasan kuno tuh. Akhirnya kemudian dengan alasan seperti itu hanya hutang terus, itu namanya gali lubang tutup lubang namanya. Gak seperti itu ya. Lah terkadang ada orang yang menjadikan tasahul dengan ataupun meremehkan manusia dari hutang itu. Pertama, karena orang itu memang sudah karakternya al-iktsar minal iqtirad fi kulli manasibah. Jadi orang yang tasawul dengan hutang akhirnya tak mau bayar itu karena dia suka berhutang dalam semua masalah. Rumah hutang, belum lunas kendaraan hutang, belum lunas kendaraan kulkas hutang, belum lunas kulkas hutang, kamar mandi, beli keramik, buat ini buat. Satu rumah isinya hutang. Mulai dari jendela, pintu semua hutang semuanya. Termasuk motor, kendaraan, kredit semua. Ikhwatu fiddin, kalau yang seperti ini berat hidupnya, akhirnya tak mau bayar. Ujungnya disegel bang pula atau rumah tuh. Ya. Nah dari sini ini yang menjadikan orang akhirnya malas bayar. Ya. Kemudian yang kedua at-taswif wa ta'khir. Nanti lagunya. Kapan mau bayar? Nantilah. Nah ini nanti ini akhirnya malas orang bayar hutang. Gara-gara lagu nanti ini. Kalau punya uang langsung. Karena Nabi SAW mengatakan barang siapa yang punya hutang dan ingin membayar, Allah tolong bayar. Tapi siapa yang punya hutang tak mau bayar, justru terbalik. Allah akan binasakan harta dia. Alhamdulillah. Ya. Termasuk juga iqtiradul mal li ghadhi muharram atau fi'lil ma'asi. Terkadang ada orang berhutang itu bukan untuk hajat pribadi, ikhwan, untuk kebutuhan dia dan keluarga, untuk maksiat kadang-kadang. Ngutang tuh judi, ngutang tuh pasang togel, ngutang untuk beli khamar, miras dan begitu seterusnya kan. Orang kalau seperti ini susah akan bayarnya karena awalnya saja untuk maksiat. Karena dia pikir itu kalau menang judi itulah dari judi bayarnya. Kalau menang kan gitu ya. Kalau kalah tekorlah dia buntung. Jadi banyak faktor-faktor yang kemudian orang itu malas dan akhirnya tasawul dengan hutang piutang ini. Termasuk ya tadi hajat yang tidak mendesak didahulukan dengan cara hutang. Akhirnya kemudian tertumpu hutang, malas dia bayar. Lah, yang seperti ini ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang diajarkan Nabi SAW, harus paham bahwa adab hutang berhutang itu, satu, bahwa ketika berhutang ada niat membayar. Dua, bekerja keras cepat lunasi hutang. Tiga, bersegera mengembalikan uang orang. Empat, tidak membalas amarah pemilik hutang. Kadang-kadang yang marah itu bukan yang minjami kan, yang meminjam yang marah. Aneh gitu. Kita datang mau nagih, dia sudah maki-maki kita. Itu gimana ceritanya kan itu? Ini siapa yang punya uang, siapa yang punya uang jadinya kan? Kadang-kadang ketakutan orang yang minjami uang itu untuk ketemu dia takut. Harusnya yang takut itu yang utang, karena tadi ya kan, dia jadi macan pula, yang satu jadi kucing. Ya.
Jadi nggak usah balas ya kalau ada amarah pemilik utang kemudian melebihkan nominal utang, bukan riba, tidak, kecuali kalau yang menghutanginya itu terkena rentenir ya. Tapi kalau memang yang menghutang itu orang baik, tidak pernah dia bermuamalah dengan riba, kalau kita mengembalikan sebagai hadiah kita kasih lebih, itu tidak ada masalah ya. Namanya kebaikan harus dibahas kebaikan kan ya. Kemudian jangan lupa doakan orang yang telah berbuat baik dengan menghutangi orang ketika kita sudah membayarnya. Lah, adapun poin yang kita bahas di sini adalah masalah utang piutang. Jadi ingat bahwa ketika antum menghutangi hutang kepada orang, maka ingat ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Pertama, ya, tahdid ajalidain. Antum harus jelaskan, nih saya kasih uang sampai kapan antum pinjam? 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Jelaskan ya, catat. Yang kedua, kitabatud dain wa ajali. Mencatat, betul-betul dicatat. Kemudian yang ketiga, harus ada saksi. Saksi itu minimal 2 laki-laki. Kalaupun tidak ada laki-laki, 1 laki-laki, 2 perempuan. Karena persaksian laki-laki itu sama dengan 2 perempuan ya. Kemudian juga harus dibacakan utang itu. Setelah dicatat, disaksikan, dibacakan supaya orang dengar. Jangan sampai diam saja. Kalau memang dia bisu ya orang lain suruh bacakan. Kenapa kemudian Islam itu mengikat seperti ini? Sampai sebagian ulama, Imam Qurtubi mengatakan saksi dan catatan itu wajib, walaupun jumhur mengatakan sunnah, supaya satu tidak lupa. Ya, namanya manusia itu kan ada lupanya. Kadang-kadang lupa loh sama sekali. Berapa ya dulu saya kasih antum? Yang ngutangi dia, kalau yang berutang biasanya tak lupa berapa nominalnya, yang ngutangi yang lupa biasanya. Cuma dia pura-pura lupa biasanya. Itu yang masalahnya ya. Lah supaya tidak lupa, supaya tidak terjadi perselisihan, supaya tidak ada yang diambil dengan cara maling dan begitu seterusnya, makanya diperlukan hal-hal yang seperti ini. Lah kalau seandainya tidak diindahkan, antum minjami orang uang banyak 100 juta umpamanya, tapi tidak ada catatan, tidak ada saksi, tidak ada barang sebagai barang jaminan. Kemudian antum katakan bulan depan bayar ya. Tiba-tiba setelah bulan depan bayar, kita tagih, mana uang 100 juta itu? Dia tak mau bayar. Mana buktinya katanya? Nggak ada catatan, nggak ada saksi, nggak ada barang jaminan. Kalau seandainya dia mengelak, sebenarnya dia zalim karena mengelak kan begitu ya. Tapi kalau kita kemudian marah mendoakan buruk kepada dia karena mengambil uang kita, tidak akan dijabah doanya. Berdasarkan dhahir hadis ini. Kenapa? Karena kita pun salah. Kenapa tidak mencatat? Kenapa tidak ada saksi? Kenapa tidak pakai uang jaminan, uang sebanyak itu kan gitu? Lah itu dhahir hadis seperti ini. Doa kita akan ditolak. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah kata Nabi SAW, wa rajulun atasafihan ma lahu wa qad qala Allah azza wa jalla wa la tu'tus sufaha amwalakum. Dan seorang laki-laki yang menyerahkan harta mereka kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, padahal Allah mengatakan jangan kalian menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna harta-harta kalian kepada mereka. Sebagian para ulama mengatakan siapa yang dimaksud safi di sini? Orang yang tidak sempurna akalnya di sini. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan yang dimaksud safi di sini artinya an-nisa wasibyan, perempuan dan anak-anak. Pokoknya antum punya istri, dia tak pandai mengelola harta, diberi uang berapa saja ludes, entah untuk apa. Ini berarti nggak berakal perempuan itu. Ataupun anak-anak, ya, anak-anak yang belum bisa mengelola harta, antum kasih banyak pula. Nah, ini disebut safi. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua maksudnya adalah anak-anak yatim. Anak-anak yatim, namanya meninggal suaminya, anaknya masih kecil, warisannya dipegang istrinya kan itu. Berarti orang tua jangan langsung dikasihkan warisan kepada anak yang belum balik dan belum cerdas. Nanti ludes hartanya, namanya anak-anak kan itu. Ada juga yang mentafsirkan seperti itu. Dan para ulama mengatakan tiga-tiganya benar. Apakah itu istri yang tidak pandai mengelola harta, atau anak kecil, atau anak yatim, atau orang gila. Orang gila jangan dikasih uang, nanti dirobek sama dia ya kan. Intinya bahwa kalau seandainya kita kemudian memberi harta kepada mereka yang dengan itu akhirnya mereka maksiat, berarti siapa yang salah di sini? Kita yang kasih yang salah kan. Pokoknya anak minta apa saja antum kasih.
Tahu anak ini suka khamar, suka narkoba, suka ini, suka itu, suka berzina, antum fasilitasi, berarti memfasilitasi maksiat kan? Atau mungkin istri yang tidak pandai mengolah harta, antum memfasilitasi supaya istri menghambur-hamburkan harta namanya. Kalau kemudian kita sakit hati setelah hartanya habis karena mereka gunakan untuk maksiat, antum akhirnya berdoa keburukan kepada mereka, zahir hadis tidak akan diijabah. Karena kita yang salah, melanggar firman Allah Subhanahu wa taala, wala tu'tus sufaha amwalakum, janganlah kalian memberi orang-orang yang kurang akal itu harta-harta kalian. Makanya sebelum kemudian memberikan harta kepada orang-orang yang kita anggap safi itu, terlebih dahulu didik mereka. Didik dengan agama. Karena hanya pendidikan agama itu, ikhwan, anak kita itu akan cerdas mengolah harta orang tuanya. Makanya sering saya katakan, anak-anak di zaman sekarang ini, lihat ketika orang tua tidak pernah mendidik agama kepada mereka, maka apa yang terjadi? 4 perkara kan yang sering saya sebutkan. Boleh jadi anak kita itu menjadi anak yang mufsid, rusak anak kita. Siapa yang salah? Orang tua tidak mendidik agama kan, akhirnya jadi rusak dia. Jadi membantah orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, pergaulan bebas dan begitu seterusnya, rusak. Yang kedua, bisa saja anak kita itu jadi mudmir. Mudmir itu kecanduan maksiat, kecanduan khamar. Dia pula gembongnya, ya. Atau yang ketiga, selain daripada mufsid kemudian mudmir, atau boleh jadi dia rusak agamanya, mudil, sesat agamanya, keyakinannya sesat dia akhirnya kan. Karena tidak diajari agama, akhirnya mungkin anaknya pengen belajar agama, asal cari guru, rupanya gurunya sesatlah dia. Atau sama sekali tidak mau belajar agama, karena orang tuanya tidak pernah mengajarkan agama, sampai besar tidak mau dia, nggak perlu dengan agama. Dan ini bahaya. Ataupun dia syadza, boleh jadi tingkah laku seksualnya menyimpang, entah ikut LGBT akhirnya kan, masuk ke homoseksual, ke lesbi, transgender atau apa namanya kan, itu karena tidak ada pendidikan agama. Lah ketika kemudian anak itu tidak ada pendidikan agama, akhirnya mereka jadi safi itu jadi bodoh jadinya akalnya. Lah ketika kemudian mereka jahil, kita kasih harta kepada mereka, harta ini tidak akan manfaat karena mereka pasti gunakan untuk maksiat tuh. Lah kalau kemudian orang tua merasa menyesal karena sudah memberikan harta dan harta yang dihambur-hamburkan, kemudian kita sakit hati dan mendoakan keburukan kepada mereka, tidak akan dikabulkan doanya. Karena berdasarkan hadis Nabi SAW, jangan kalian memberi harta kepada orang yang tidak berakal, yang kurang sempurna akalnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, 3 perkara. Tetapi ini bagi yang mensahihkan hadis ya. Yang saya jelaskan ini bagi yang mensahihkan hadis ini. Tetapi Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, karena beliau yang mengatakan hadis ini tidak sahih, beliau menjabarkan perkara lain, bahwa tidak sampai seperti itu. Maksudnya doanya kalau berdoa itu tidak dikabulkan, tidak sampai seperti itu. Karena hadisnya lemah kan begitu. Karena contoh umpamanya seorang wanita yang buruk akhlaknya. Kalau buruk akhlaknya maksudnya itu mungkin hanya ya mungkin lisannya kurang bagus, mungkin dia malas melayani hak suaminya, kan bisa dinasihati. Bisa dinasihati. Kecuali kalau seandainya memang buruk agamanya, gak mau sholat kan itu, atau buruk kehormatannya, selingkuh dan lain sebagainya, tinggal diceraikan saja kan. Tapi bukan berarti menghalangi doa-doa tidak dikabulkan. Yang kedua, begitu juga gara-gara tidak bawa saksi ketika hutang piutang tidak dikabulkan. Karena Rasul pun pernah satu hari dalam muamalah itu tidak pakai saksi. Contoh mamanya, satu hari Nabi SAW dia hendak membeli seekor kuda dari Arab Badui. Sudah dililan harga itu sebenarnya. Arab Badui dengan Nabi itu, harga kudamu berapa? Sekian. Deal oke, kata Nabi. Besok kau bawa kudanya, aku bawa uangnya, kata Nabi. Akhirnya Nabi menunggu di tempat transaksi itu, si Badui ini tak datang-datang dengan kudanya. Rupanya kuda itu sudah dijual sama orang yang lebih tinggi daripada tawaran Nabi. Padahal sudah ada akad tuh. Ya, padahal nggak boleh kalau sudah ada akad, dibatalkan dulu akadnya kan itu. Baru dijual sama orang kalau tak jadi. Anda karena ada yang menawar lebih tinggi, dijual sama orang lain. Dasar Badui. Datang kepada Nabi, kata Nabi, mana kudamu? Kau kan kemarin bilang mau dijual dan kita sudah deal-dealan. Saya sudah bawa uang, mana kudamu? Apa kata Badui tadi?
Mana ada aku janji katanya. Ingkar dia. Nggak ada, mana saksinya katanya. Tak ada saksi katanya. Akhirnya kemudian ada seorang sahabat namanya Khuzaimah ibn Thabit radhiyallahu anhu. Khuzaimah ibn Thabit. Dia mengatakan kepada Nabi, saya saksinya. Kata Rasul, kenapa kau jadi saksi? Kau kan tak hadir kemarin waktu transaksi. Saksi itu harus melihat. Kamu nggak ada kemarin. Kenapa kau menjadi saksi katanya? Kata Khuzaimah bin Thabit, ya Rasul, kalau aku membenarkan kabar dari langit, ya, bagaimana aku tidak membenarkan kabar dari bumi? Pasti kau yang benar, dia yang dusta. Maka dari situlah Rasul menjadikan Khuzaimah itu sama dengan 2 persaksian saksinya. Artinya kan Rasul ketika transaksi dengan Arab Badui kan tidak pakai saksi kan? Ya, dari sini menunjukkan bahwa ya seolah-olah hadis ini juga akan bertentangan dengan masalah hadis ini. Jadi tidak sampailah kemudian doanya tidak dikabulkan begitu. Begitu juga yang terakhir gitu ya, masalah orang yang berikan harta kepada orang safi. Jadi tergantung penafsiran. Kalau yang mensahihkan hadis ini ya memang tidak akan dikabulkan. Tapi bagi yang melemahkan hadis ini maka tidak sampai ke situ. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya sampaikan.